Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani. Juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi yang terbaik. Semuanya atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki awal tahun ya, ataupun kita menyambut tahun baru, yaitu tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan deteksi ya, bagaimana kondisi yang terjadi di awal tahun ya. Sekali lagi intinya itu bagaimana kondisi yang terjadi di awal tahun ya. Saya mulai untuk waktunya, yaitu saya kasih waktu, maaf, saya kasih tanggal ya. Maksud saya kasih tanggal, yaitu mulai tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 tentunya di awal tahun ya, bulan Januari 2024. Kira-kira di situ ya. Oke ya, nanti seperti apakah ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, saya nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak tepat, tidak resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa ya, karena kita tahu ini luas ya, general gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian ya, sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya tembak, sehingga yang konsul akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat, karena sudah banyak sekali alhamdulillah sampai saat ini pun masih banyak sekali yang konsultasi di channel Ruang Batin. Ya saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat di channel Ruang Batin yang sudah ikut berpartisipasi ya untuk konsul secara pribadi. Kira-kira di situ ya. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke ya, kita lihat setelah zodiak Libra. Di sini ada zodiak Sagittarius ya, artinya zodiak Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat ya, untuk asmara Sagittarius dulu di pembukaan tahun ya, ataupun awal tahun. Sagittarius ya, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk The Chariot, ada seorang laki-laki itu ya, depannya ada 2 ekor singa hitam sama putih. Dikonfirmasi sama kartu Five of Pentacles ataupun 5 koin ya, itu ada seorang juga yang sedang sakit itu ya, membawa tongkat sama perempuan rada tua. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius ya, untuk asmara. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Sagittarius ya yang mungkin dilanda suatu banyak pemikiran-pemikiran gitu loh. Jadi setiap harinya ya bisa dibilang itu kalian banyak suatu pemikiran gitu loh, yang dimana kalian berharap akan adanya suatu kestabilan di sini. Karena saya menangkap di sini energi dari kalian bisa dikatakan di sini memang kalian apa ya, bisa saja mungkin ya, ataupun bisa saja kalian dihadapkan dengan sebuah pilihan di sini gitu loh. Jadi jalan mana ataupun langkah mana ataupun keputusan apa yang harus berani kalian pilih, yang harus berani kalian ambil satu ya. Agar apa? Dengan harapan agar adanya suatu kestabilan. Nah, jadi sekali lagi kalian dihantam sebuah masalah ya di sini ya, dalam arti kurang stabil lah, dan kalian di sini kalau bisa apa ya istilahnya itu, kurangilah ya, kurangi rasa ragu, kurangi rasa bimbang, ambil salah satu keputusan mana jalan yang terbaik. Ini kan ada petunjuk singa hitam sama putih. Nah, sering saya mengatakan ibarat kalian memilih singa putih itu jalan kanan, ya silakan pilih ya, gitu loh. Ketika itu akan membuat stabil dalam hubungan asmara. Nah, ketika kalian memilih singa hitam ya, jalan kiri, ya ambil, tidak masalah. Nah, tetap balik lagi, ketika itu memang akan bisa baik, akan bisa mengkondisikan agar asmara kalian bisa stabil. Karena saya menangkap di sini apa ya istilahnya itu, sahabat Sagittarius ini masih apa ya, masih banyak ataupun masih penuh diliputi rasa kebimbangan gitu loh sahabat. Nah, ketika kalian dihantam masalah, di sini kalian sering adanya suatu kebimbangan di sini, gitu loh. Jalan mana yang harus saya ambil ya, jalan mana yang harus saya pilih. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika kalian tidak mau mengambil salah satu keputusan sahabat, di sini kalian tidak akan menemukan apa ya, yang namanya ketentraman gitu loh. Ya, sekali lagi, ketika kalian dihantam masalah ya, yang kalian rasakan kok asmara saya sedang bermasalah ya. Nah, ketika kalian tidak mau memilih salah satu jalan, salah satu keputusan yang menurut hati kalian baik, yang menurut hati kalian mantap, di sini tidak akan ada kejelasan, sobat. Kalian tidak akan menemukan ketentraman, kedamaian dalam hidup. Kan kira-kira seperti itu. Makanya di sini tergambarkan ketika kalian apa ya istilahnya itu berani memilih langkah nanti apa yang kalian ambil agar bisa stabil, nanti ini akan bisa bagus loh ya gitu loh. Jadi akan menjadi titik keterbalikan. Justru sebaliknya, ketika kalian bimbang terus, apalagi nggak mau mengambil salah satu keputusan ketika dihantam masalah, kalian tidak akan pernah menemukan apa ya ketentraman gitu loh. Karena kartu konfirm kalian juga mengatakan seperti itu. Ini ada lima lima poin. Artinya apa? Artinya di sini ya mungkin saya juga merasakan ya, mungkin dari kalian ya beberapa sahabat Sagittarius ini masih mengalami kesulitan gitu loh. Terutama di faktor asmara. Jadi masih banyak yang belum terkondisikan ya, mungkin secara kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayangi. Ini masih banyak terkendala ini untuk sahabat Sagittarius. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin dulu ataupun kemarin, bahkan sampai di 3 hari nantinya ini yang memasuki tahun baru ini ya. Ini kelihatannya kalian masih kesulitan di sini, sahabat. Masih ada suatu hantaman-hantaman masalah yang harus kalian selesaikan. Masih banyak problem-problem untuk bisa menuju tahap stabil. Nah, cuman di kartu konfirm ini berpesan sama kalian ya. Intinya ketika kalian dihantam sebuah masalah itu sikapi dengan intuisi, sahabat. Sikapi dengan energi rasa, dengan batinia kalian sendiri-sendiri. Ini masalahnya seperti apa? Nah, temukan solusi di situ. Karena saya menangkap di sini memang ada suatu apa ya, energi yang negatif, ada suatu tembakan black magic sehingga membuat asmara kalian itu terkadang kurang bisa terkondisikan gitu loh. Terkadang kurang bisa stabil, masih banyak liku-liku yang menghantam kalian. Makanya di sini kalian jangan sampai salah jalan, sahabat. Dalam arti itu tadi ya. Ketika kalian selesaikan secara logika ini nggak akan masuk, nggak akan nyambung di sini. Jadi ada hubungannya dengan intuisi rasa. Nah, rasa rasa di dalam hati, di dalam batinia kalian itu yang akan bisa menyelesaikan suatu masalah. Makanya barusan saya menyampaikan informasi kan, sikapi dengan energi rasa, kalau bisa dinetralkan. Agar apa? Agar tidak berimbas kemana-mana. Karena di sini memang kelihatannya apa ya, Sagittarius masih kurang adanya suatu kelancaran. Ya. Bukannya tidak ada
suatu kebaikan di sini. Bukannya tidak ada kedamaian, ya ada, cuman kan kalian itu sering terhantam sebuah konflik dalam problem asmara kalian. Nah, seperti itu ya. Yang berpacaran mungkin sering ya juga ada konflik, yang sudah menikah sering adanya suatu selisih paham, apalagi yang mungkin masih single ini sulit mendapatkan pasangan baru karena ya itu tadi loh, ada suatu hantaman energi black magic dari pihak ketiga sobat. Intinya di situ ya. Oke ya, lanjut dulu di masalah pekerjaan ya. Ini untuk awal tahunnya. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Cup ya. Sekali lagi ini muncul Two of Cup, sepasang kekasih membawa cup ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup, ada tangan keluar dari awan memegang cup besar, itu atasnya seperti ada merpati yang mau masuk sobat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius ya, ini kelihatannya akan bagus ya di sini ya. Mungkin dulu ataupun kemarin ya, mungkin masih di tahun 2023 kalian belum menemukan kestabilan. Nah, bisa saja di sini masuk di 3 hari ke depan ya, masuk di tahun baru 2024 ini kelihatannya kalian akan menemukan hal-hal yang mengejutkan gitu loh. Ya mungkin secara pekerjaan ya, mungkin kalian yang belum stabil kemarin di tahun 2023 bisa saja, biarpun meskipun ini terdeteksi di 3 hari ke depannya, ya syukur-syukur ini kalian akan ada suatu peningkatan gitu loh. Karena saya menangkap di sini ada suatu energi kesenangan, energi kebahagiaan. Apalagi kalian kedua-duanya dikonfirmasi sama kartu yang benar-benar positif, kartu yang benar-benar harapan itu akan bisa, insya Allah akan bisa terjadi sama kalian. Nah, kira-kira di situ ya. Sekali lagi ya, ini kartu utama kalian muncul Two of Cup, artinya akan ada suatu pencapaian gitu loh. Akan ada suatu pencapaian apa yang selama ini mungkin kalian khawatirkan, yang kalian ragukan. Ternyata apa? Ketika kalian jalankan, nah di 2024 ini kelihatannya akan terlihat hasilnya sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Apalagi sekali lagi kartu konfirm kalian mengatakan muncul petunjuk Ace of Cup, artinya apa yang menjadi tujuan kalian, yang menjadi target kalian, insya Allah bisa mengena di sini. Bagus ya, ada hal-hal menggembirakan ya. Ibarat orang lomba lari itu kalian sudah mencapai finish dan berhak menerima yang namanya piala. Nah, kan seperti itu ya. Kalau kita mengibaratkan orang lomba, sama seperti kalian untuk sahabat Sagittarius, ketika kalian mungkin di tahun 2023 belum adanya keberhasilan, tetapi kalian masih semangat berjuang. Nah, insya Allah di 3 hari ke depan memasuki tahun 2024 ini akan menemukan beberapa apa ya istilahnya itu kesenangan dalam hati lah ya, kesenangan dalam hati, mungkin ada suatu pencapaian target yang selama ini kalian kurang bisa rasakan, ini akan kalian rasakan target-target itu, meskipun tidak terlalu naik meroket, tidak masalah. Yang saya lihat di sini akan ada suatu peningkatan lah, ada suatu keberhasilan ya, memang secara perlahan-lahan kan tidak masalah, seperti itu ya. Ini mantap ya kalau di pekerjaannya. Oke, nanti saya deteksikan. Kita lanjut dulu ya di keuangan ya. Setelah memasuki awal tahun ya di sini ya. Untuk Sagittarius, kartu utama kan muncul petunjuk 8. Ya, 8 cup itu sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang. Dikonfirmasi sama kartu Three of Swords ya, 3 pedang menusuk hati. Oh, ini kenapa ya? Ini kalau keuangan sih apa ya? Istilahnya tuh sangat bersinggungan ya sama pekerjaan gitu loh. Sangat berlawanan arah. Ini kalau keuangan kalian terlihat apa ya? Di sini kelihatannya ada kekecewaan ya kalau masalah keuangan untuk sahabat Sagittarius ya. Ada kekecewaan di sini, ada kesedihan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya mungkin begini loh. Mungkin dulu ataupun kemarin ya, kalian sempat adanya suatu rencana ya, apapun itu ya, itu sempat bagus. Ya mungkin secara keuangan lancar, secara kerezekian itu mengalir. Nah, terus kalian itu merasakan kok seiring berjalannya waktu ya, ini kok apa ya, terjadi sebuah banyak masalah gitu loh, banyak hambatan, kekurang lancaran seperti itu. Mungkin kalian apa ya, bisa saja ini sampai dikejar-kejar masalah hutang piutang. Nah, meskipun jangan sampai seperti itu sobat. Nah, gitu. Yang jelas kartu ini menandakan ya ataupun memberi petunjuk sama kalian bahwa kalian adanya suatu kekecewaan di sini, kekecewaan berat, kekecewaan yang amat mendalam di sini. Akhirnya apa? Akhirnya kalian mencoba untuk meninggalkan. Dalam arti meninggalkan itu ya mungkin kalian mau mencari sumber baru gitu loh. Mau mencari sumber baru, mau mencari istilahnya itu agar tidak terfokus di satu titik gitu loh. Ya, sekali lagi agar tidak terfokus di satu titik. Seperti itu sobat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Swords. Nah gitu loh. Ya saya rasa gini loh. Meskipun kedua kartu ini mengatakan energi negatif sobat ya, ada suatu kekecewaan. Ini sama. Di kartu Three of Swords, kartu konfirm kalian mengatakan petunjuknya apa ya, bakal
apa ya, bakal ada kesedihan, bakal ada kekecewaan, luka batin ya, luka hati di sini. Saya rasa apa ya, ya kalau bisa tetap diperjuangkan ya. Karena saya menangkap di sini bukan berarti nanti di 3 hari kalian mendapatkan sebuah kesulitan. Bisa saja ini faktor dulu gitu loh. Faktor dulu ataupun faktor yang lama yang masih yang terkadang itu masih apa ya, menjadi istilahnya tuh yang masih menjadi traumatik lah buat kalian yang terkadang masih muncul. Jadi kenangan-kenangan yang buruk tentang keuangan itu terkadang muncul. Bisa saja seperti itu. Nah, bisa saja di 3 hari ke depan ada suatu apa ya, yang merugikan kalian pokoknya. Bisa saja ada pengencelan mungkin ya, pembatalan keuangan. Bisa saja seperti itu. Ini kenapa ya Sagittarius ya? Kalau pekerjaan sih bagus ya gitu loh. Ini sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya nih. Oke ya, kalau untuk asmara ya, inilah yang terjadi ya, ataupun yang akan terjadi di sini. Kalau asmara kelihatannya Sagittarius masih 50-50 ya. Gitu. Kalian masih terselamatkan ya secara deteksi, secara penerawangan, meskipun kalian masih di masa-masa sulit. Di sini kelihatannya ya tidak semua Sagittarius gitu loh. Makanya saya tadi mendapatkan petunjuk setelah saya terawang di sini yang 50% ya mungkin masih dalam keadaan stabil lah. Ya. Tidak terlalu terjadi banyak masalah. Intinya kalian masih bisa merasakan kehidupan itu dengan pasangan secara nyaman, secara aman lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang 50% lagi sobat, ini juga banyak sekali yang kesulitan untuk bisa menyetabilkan tentang asmara. Khususnya yang mungkin apa ya, yang masih sendiri nih. Kelihatannya sulit untuk mendapatkan suatu pasangan yang baru. Cuman meskipun demikian ya saran saya harus tetap semangat gitu loh. Ya bisa saja ketika yang 50% yang kurang baik ini menghantam kalian, ya saran saya kalian harus tetap semangat kalau bisa di netral sobat. Gitu. Karena kalian tertembak di faktor eh, apa asmara. Sebagian ada yang tertembak di faktor asmara. Nah ketika itu tidak kalian netral, takutnya akan merambat kemana-mana di sini. Seperti itu ya. Jadi jelas ini yang terjadi bisa saja nanti 3 hari ke depan 50-50. 50% akan mendapatkan kebaikan, mungkin masih dalam hal ketentraman, kenyamanan. Yang 50% energinya masih stuck, masih banyak problem di sini. Kalian masih kesulitan, harus perlu di netral ya, biar tidak merambat loh sampai kemana-mana. Karena sering saya mendapatkan yang konsultasi itu seperti itu. Ya. Istilahnya itu meremehkan ketika tertembak di satu titik. Ya saya asmara kalian tidak masalah, keuangan, pekerjaan, kesehatan saya alhamdulillah masih masih stabil, masih normal lah. Nanti seiring berjalannya waktu itu akan menggerogoti secara pelan-pelan gitu loh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sudah banyak terbukti seperti itu sahabat. Gitu loh. Sudah banyak terbukti yang mengalami akhirnya ya semuanya apa ya istilahnya itu runtuh gitu loh. Banyak masalah, ya, banyak penurunan, habis-habisan hancur-hancur karena terkesan didiamkan, terkesan disepelekan meskipun tertembak di satu titik. Nah, saya rasa semua sahabat Sagittarius jangan sampai seperti itu. Makanya saya sering mengatakan ketika sudah kalian mendapatkan masalah dan kalian berpikir ini kok di luar logika, ya segera netralkan sobat gitu. Kalau kalian mungkin tahu doanya, tata caranya, ya monggo kalian netralkan sendiri. Intinya aura kalian bisa terbuka agar bisa ada suatu kepositifan, kelancaran di situ, tidak ada dinding penghalang. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika kalian mungkin kesulitan, ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya, kita sharingkan, kita konsultasikan, siapa tahu mereka memberi solusi kan. Intinya aura kalian bisa terbuka gitu loh. Jadi menghilangkan dinding penghalang itu tadi. Nah, seperti itu sobat penjelasannya ya. Oke ya, sudah jelas saya rasa. Oke, sekarang masuk di pekerjaan ataupun karir ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan ini bagus ya, luar biasa. Mungkin bersinar ya Sagittarius secara pekerjaan meskipun ini masih terdeteksi di 3 hari ke depan. Kelihatannya akan ada suatu pencapaian apa yang kalian impikan itu kelihatannya banyak keterwujudan ini. Mungkin ya di tahun 2023 Sagittarius mungkin bercita-cita ya mungkin ini contoh saya ingin bekerja sebagai ini, saya ingin berjualan ini, saya ingin mendirikan ini. Nah, itu insya Allah bisa terrealisasi sobat. Bisa berjalan di tahun 2024 ini. Intinya kan di sini ada hal bagus, ada kepositifan di sini. Ada pencapaian lah di sini. Meskipun tidak terlalu naik, kan tidak masalah. Yang penting ada suatu pencapaian apa yang kalian harapkan. Situ kuncinya bagus ya kalau secara pekerjaan. Nah, kalau secara keuangan di sini sangat apa ya?
Sagittarius memang betul-betul kelihatannya akan ada suatu kekecewaan di sini gitu. Kelihatannya masa sulit ya. Ini sudah terbaca di 3 hari ke depan ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini mungkin masa sulit kalian ya. Semoga di luar 3 hari ini akan bisa kembali pulih. Karena memang efeknya sobat. Ada yang tertembak di asmara, ada sahabat Sagittarius yang khusus tertembak di keuangan. Adapun tertembak di asmara ketika tidak di netral, ini larinya ke keuangan. Makanya saya tadi bilang, ketika seseorang jangankan tertembak di 3 titik sekaligus, 2 titik, 1 titik pun ketika itu tidak di netral sobat, akan merambat gitu loh. Yang semula stabil akan kena. Juga sama, keuangan semula stabil akan kena, kesehatan yang semula stabil akan mudah sakit, akan tiba-tiba sakit dadakan. Kira-kira seperti itu. Memang apa ya, energi black magic, imbas dari energi negatif itu tidak langsung terjadi, perlahan-lahan gitu loh. Nah, ketika itu diabaikan itu kan akan mengakar kuat, itu akan sulit gitu loh. Apakah tidak bisa dinetral? Bisa, cuman butuh waktu. Nah, seperti itu sobat ya, jangan sampai kita menunggu habis-habisan, hancur-hancuran apa yang kita inginkan kandas, jangan sampai tidak seperti itu gitu loh. Makanya saran saya, ketika memang ini resonate ya, cocok sama yang kalian rasakan dalam kehidupan kalian, ya segera dinetral, karena sudah jelas ada indikator orang ketiga yang iri hati, yang toksik sama kalian, menembakkan black magic, akhirnya aura kalian tertutup, jadi banyak dinding penghalang untuk pencapaian cita-cita kalian. Ini banyak halangan, bisa mental, bisa penggagalan di sini. Sama di faktor keuangan juga. Bisa saja ini kalian yang sudah dijanjikan keuangan mungkin ya, ini akan batal, akan ada pengancelan. Makanya di sini terdeteksi kedua-duanya ada rasa kekecewaan, ada rasa kesedihan di sini. Ya karena kalian sendiri apa ya, mungkin tidak tahu bahwa di situ memang ada dinding penghalang. Ya, membuat rezeki kalian seret, macet, tidak lancar seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Sagittarius ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat, ya sikapi ini dengan bijak gitu loh. Karena ini kan energinya general, luas, yang nggak tahu nama kalian, kan seperti itu. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika sahabat Sagittarius ini mendapatkan sebuah masalah ataupun kesulitan dan kalian merasakan kok ini di luar logika ya, nah jangan dibiarkan sobat, segera selesaikan. Ketika ya itu tadi loh, ketika kalian tidak mau terjadi masalah terus-terusan merosot habis-habisan, segera ditangani. Nah, seperti apa cara untuk menangani itu semua? Karena ini kan di luar logika, yang mudah. Satu, kuatkan doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk. Nah, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Ya, minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika keduanya sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Ya, kunci terakhir satu, kita harus pasrah, dan kita harus yakin bahwa nasib juga akan berubah karena kita sudah berjuang untuk merubah nasib itu sendiri. Nah, itu kunci terakhir ya. Oke ya, untuk sahabat Sagittarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Sagittarius harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.